Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Andri Astuti dengan NIM 7311419131. Di sini saya akan mempresentasikan terkait implementasi konsep dasar akuntansi manajemen, perilaku biaya, dan analisis biaya volume laba. Studi kasus pada usaha mikro, kecil, dan menengah Puyur Busarini. Profil usaha Puyur Busarini merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang mengolah singkong menjadi produk puyur, tetapi masih dalam keadaan mentah. UMKM ini berdiri sejak tahun 2000 dengan pemilik usaha bernama Ibu Sarini. UMKM ini beralamat di Dusun Purwogondo, Desa Sumur Arum, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. UMKM ini merupakan usaha perseorangan dengan produk yang dihasilkan yaitu puyur. Latar belakang usaha ini didirikan yaitu karena di daerah tersebut sebagai sentra usaha puyur dari zaman dahulu, sehingga usaha tersebut dijalankan secara turun-temurun dari orang-orang terdahulu yang tinggal di daerah tersebut. Mayoritas warga Purwogondo Sumur Arum memiliki usaha produk puyur, sehingga ketika berkunjung di daerah tersebut, maka akan banyak dijumpai rumah-rumah warga yang memiliki usaha tersebut. UMKM Puyur Busarini memproduksi puyur dari wujud singkong menjadi produk puyur mentah dan kemudian dijual kepada pengepul puyur untuk diberi perasa. Masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar akuntansi manajemen. Yang pertama ada biaya atau cost. Biaya merupakan jumlah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan baik saat ini maupun di masa depan bagi perusahaan. Contohnya dalam studi kasus UMKM Puyur Busarini. Jika Busarini membeli singkong untuk diolah dengan harga 6.000, maka biaya dari singkong tersebut sebesar 6.000. Yang kedua yaitu mengakumulasikan dan membebankan biaya. Mengakumulasikan biaya merupakan cara mengukur dan mencatat biaya. Pengakumulasian biaya memberikan informasi kepada perusahaan mengenai apa saja yang sudah dibelanjakan. Kemudian, membebankan biaya merupakan cara mengaitkan biaya kepada objek biaya. Yang ketiga yaitu objek biaya. Objek biaya adalah segala sesuatu di mana perusahaan ingin mengetahui mengenai biayanya. Objek biaya dapat berupa apa saja seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, wilayah geografis, pabrik, dan lain sebagainya. Contohnya, Bu Sarini menentukan biaya guna membeli singkong untuk memproduksi puyur, maka objek biayanya yaitu singkong. Yang keempat yaitu membebankan biaya ke objek biaya. Dalam membebankan biaya ke objek biaya terdapat 4 biaya yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya variabel, dan biaya tetap. Biaya langsung adalah biaya-biaya yang dengan mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Biaya langsung pada UMKM Puyur Busarini terdiri atas biaya bahan baku pembuatan puyur yaitu singkong, biaya bahan bakar kayu, upah tenaga kerja bagian produksi, biaya pengemasan, dan biaya pemeliharaan alat produksi. Biaya tidak langsung adalah biaya-biaya yang tidak mudah dan tidak akurat untuk ditelusuri ke objek biayanya. Biaya tidak langsung pada UMKM Puyur Busarini terdiri atas biaya listrik dan air, penyusutan peralatan, dan upah tenaga kerja pengupah singkong. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya nilai yang totalnya meningkat saat output naik dan turun saat output turun. Biaya variabel pada UMKM Puyur Busarini terdiri atas biaya bahan baku yaitu singkong, biaya bahan bakar kayu, biaya tenaga kerja pengupah singkong, dan tenaga kerja bagian produksi serta biaya pengemasan. Kemudian biaya tetap adalah biaya yang nilai totalnya tidak meningkat saat output naik dan tidak menurun saat output turun. Biaya tetap pada UMKM Puyur Busarini terdiri atas peralatan, rumah produksi, biaya listrik dan air, biaya penyusutan peralatan, dan biaya pemeliharaan alat produksi. Yang kelima yaitu menentukan biaya produk. Biaya produk adalah biaya-biaya, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung yang digunakan untuk memproduksi barang di perusahaan manufaktur atau untuk memperoleh barang di perusahaan dagang sehingga barang tersebut tersedia untuk dijual. Biaya produk dapat dibagi menjadi biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang keenam yaitu biaya produk total dan per unit. Total biaya produk dapat dicari dengan rumus bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Dalam implementasi UMKM Puyur Busarini, total biaya produk dapat dicari dengan bahan baku langsung sebesar 64 juta ditambah dengan tenaga kerja langsung sebesar 7.800.000 ditambah dengan overhead pabrik sebesar 5.617.000 sehingga
Dapat diketahui total biaya produk dari UMKM besar ini sebesar 77.417.000. Yang kedua yaitu biaya produk per unit. Biaya produk per unit dapat dicari dengan rumus total biaya produk dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Dalam implementasi UMKM Puyur Besar ini, biaya produk per unit dapat dicari dengan total biaya produk sebesar 77.417.000 dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi yaitu sebesar 320 karung. Sehingga biaya produk per unit dari produk puyur yaitu sebesar 241.928,13 sehingga dapat dibulatkan menjadi 242.000 per karung. Berikut merupakan data perhitungan secara detailnya pada UMKM Puyur Besar ini per November tahun 2021 yang terdiri dari bahan baku langsung sebesar 64 juta, tenaga kerja langsung sebesar 7.800.000 dan overhead pabrik sebesar 5.617.000 sehingga total biaya produk yaitu sebesar 77.417.000. Berikut merupakan penyusunan laporan laba rugi pada UMKM Puyur Besar ini. Pembahasan yang kedua yaitu terkait perilaku biaya. Yang ketiga yaitu perilaku biaya bertahap. Biaya bertahap adalah biaya yang menunjukkan tingkat biaya yang konstan untuk kisaran output tertentu kemudian melompat ke tingkatan biaya yang lebih tinggi di beberapa titik, di mana biaya tersebut tetap sama dengan output yang sama. Biaya bertahap dibagi menjadi dua yaitu biaya bertahap dengan tahapan yang relatif sempit dan biaya bertahap dengan tahapan yang relatif lebar. Dalam UMKM Puyur Besar ini terdapat biaya bertahap dengan tahapan yang relatif sempit. Contohnya, UMKM Puyur Besar ini mengeluarkan biaya tambahan untuk meminta bantuan kepada 5 orang untuk memindahkan produk puyur yang telah jadi dari gudang ke mobil pengangkut hingga siap untuk diangkut. Biaya tersebut timbul karena adanya pekerjaan tambahan akan menyebabkan terjadinya penambahan proses penanganan hanya pada saat produk puyur hendak diangkut untuk dijual. Yang keempat yaitu metode untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel. Terdapat 3 metode yang dapat digunakan untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel, yaitu metode High-Low, metode Scatter Graph, dan metode Least Square. Namun, dalam UMKM Puyur Besar ini menggunakan salah satu metode dari ketiga metode tersebut yaitu metode High-Low. Kemudian langsung saja ke implementasi yaitu perhitungan pemisahan biaya campuran ke dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel pada studi kasus UMKM Puyur Besar ini, di mana di sini akan menghasilkan persamaan biaya. Berikut merupakan data untuk menghitung biaya tetap dan biaya variabel yang berkaitan dengan listrik yang digunakan dalam proses produksi selama 6 bulan terakhir, yaitu dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober hingga November. Terdapat 4 langkah yang harus dilakukan dalam menggunakan metode High-Low. Langkah pertama yaitu cari titik tertinggi dan terendah. Jumlah jam mesin tertinggi terjadi pada bulan Juni dan jumlah jam mesin terendah terdapat di bulan Juli. Langkah kedua yaitu menghitung biaya variabel. Tarif biaya variabel dapat dicari dengan rumus biaya tertinggi dikurangi biaya terendah dibagi jam mesin tertinggi dikurangi dengan jam mesin terendah. Dari implementasi UMKM Puyur Besar ini dapat diketahui bahwa tarif biaya variabel yaitu sebesar 220 per jam mesin. Langkah yang ketiga yaitu menghitung biaya tetap. Biaya tetap dapat dicari dengan rumus total biaya dikurangi tarif biaya variabel dikalikan dengan jam mesin, di mana total biaya sebesar 405.600 dikurangi dengan tarif biaya variabel sebesar 220 dikalikan dengan jam mesin sebesar 156, hingga dapat diketahui biaya tetap yaitu sebesar 371.280.000. Kemudian langkah keempat yaitu menyusun persamaan biaya, di mana untuk menyusun persamaan biaya, diketahui tarif biaya variabel sebesar 220 per jam mesin, kemudian biaya tetap sebesar 371.280 per bulan. Sehingga dapat diketahui total biaya pemakaian listrik yaitu sebesar 371.280 ditambah dengan 220 dikalikan dengan jam mesin. Menghitung total biaya variabel dan total biaya yang diperkirakan untuk output yang dianggarkan.
Bahasan yang ketiga yaitu biaya volume laba. Analisis biaya volume laba atau cost volume profit memperkirakan bagaimana perubahan biaya, baik biaya variabel maupun biaya tetap, volume penjualan, dan harga mempengaruhi laba perusahaan. Cost volume profit merupakan alat yang baik untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu, cost volume profit membantu para manajer untuk menentukan permasalahan dan mendapatkan solusinya. Implementasi laporan margin kontribusi pada UMKM Puyuh Rebus hari ini. UMKM Puyuh Rebus hari ini menjual 320 karung puyuh dengan harga per karungnya sebesar 266.200 setiap bulannya. Biaya produk terdiri atas bahan baku langsung per bulan sebesar 64 juta, tenaga kerja langsung per bulan sebesar 7.800.000, overhead pabrik variabel sebesar 5.617.000, dan total overhead pabrik tetap sebesar 500.000. Dari data tersebut, kita dapat mencari total beban variabel per unit dengan rumus bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead pabrik variabel, sehingga dapat diketahui total beban variabel per unit yaitu sebesar 242.000. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui total beban tetap yaitu sebesar 500.000. Kemudian dari data tersebut, kita dapat menyusun laporan laba rugi margin kontribusi seperti yang terlihat dalam slide berikut. Berikut merupakan laporan laba rugi margin kontribusi pada UMKM Puyuh Rebus hari ini per November tahun 2021. Di mana di sini laba operasi sebesar 7.267.000. Masih menghitung titik impas dalam unit pada UMKM Puyuh Rebus hari ini. Diketahui data, produk puyuh dijual dengan harga 266.200 per karung. Biaya variabel per karungnya yaitu 242.000 dan total biaya tetapnya sebesar 500.000. Titik impas dalam unit dapat diketahui dengan cara 500.000 dibagi dengan 266.200 dikurangi dengan 242.000 sehingga menghasilkan nilai sebesar 20,66 dan di mana di situ dapat dibulatkan menjadi 21. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah produk yang harus dihasilkan untuk mencapai titik impas yaitu sebanyak 21 karung, di mana setiap karungnya beratnya yaitu 25 kilo. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.